Bergerak dari rasa kepedulian terhadap objek wisata yang belum tersentuh dan perekonomian masyarakat adat yang belum stabil, serta seiring perkembangan media sosial, maka lahirlah sebuah komunitas yang menamakan dirinya Komunitas Pace Kreatif. Dengan bermodal semangat membangun, komunitas ini hadir, di mana anggota komunitas ini semua berasal dari anak-anak muda Papua dengan keahlian masing-masing. Komunitas Pace Kreatif ini lahir dari ide-ide sesama anak muda Papua untuk membantu orang Papua, dalam hal ini membantu dengan talenta yang dimiliki mereka. Berawal dari hobi dan kumpul-kumpul inilah, maka lahirlah ide-ide untuk membantu mempromosikan area wisata yang belum tersentuh di Kabupaten Jayapura, Papua. Tak sampai di situ saja, komunitas ini pun bergerak membantu usaha-usaha mikro dan menengah di kampung-kampung yang berada di pinggiran Danau Sentani melalui hasil foto dan video yang dipublish di media sosial. Kita baru kasih nama di tahun ini, tapi sebenarnya sudah berjalan 2 tahun lalu sudah berjalan. Cuma kita baru kasih namanya sekitar bulan Februari tahun ini, tahun 2021. Jadi yang mendasari kita kasih nama Pace Kreatif. Pace Kreatif ini lahir dari kita punya ide sesama anak Papua bahwa kita harus bantu orang Papua. Jadi bantu dalam hal ini bukan bantu dalam bentuk uang, tapi kita bantu, kita punya talenta, terutama teman-teman yang di Pace Kreatif ini ada teman-teman fotografer, videografer, jadi kita bantunya lewat situ. Jadi kita ke kampung, kita eksplor tempat yang menurut kita itu bisa jadi potensi untuk datangkan ekonomi ke kampung. Jadi kita eksplor, kita posting. Kita manfaatkan media sosial, kita posting dalam bentuk video dan foto. Dan kita harap itu jadi video dan itu menarik dan bisa tarik orang berkunjung ke kampung. Komunitas yang bergerak di bidang fotografer dan video ini ada sejak 2 tahun lalu. Dan pada Februari tahun 2021, baru terciptalah nama Komunitas Pace Kreatif. Komunitas Pace Kreatif ini hadir karena termotivasi dari potensi-potensi yang ada di kampung. Bukan hanya potensi wisata, namun juga kerajinan tangan, hasil-hasil alam, dan semua ini dapat menghasilkan uang. Hal inilah yang dimanfaatkan untuk menghasilkan uang bagi masyarakat yang ada di kampung tanpa harus ke kota untuk menjual hasil-hasil yang berasal dari kampung. Kita lihat bahwa banyak sekali potensi di kampung. Jadi bukan saja wisata, tapi ada kerajinan tangan, alam itu indah, dan kita harus manfaatkan. Dan yang kita rasa semua itu bisa bernilai uang dan itu juga di saat tren sekarang orang foto, video, dan posting di media sosial itu jadi tren di saat ini, dan kita manfaatkan itu untuk bawa uang ke kampung. Jadi sekedar orang berkunjung, dia naik
Johnson, terus beli bensin di mama-mama atau bapak-bapak yang jual di pinggiran jalan, beli ikan, beli kerajinan tangan, beli sayur, itu uang dalam bentuk itu sudah meningkatkan ekonomi di kampung. Dan bukan dia harus selalu ke kota, tapi mungkin dengan di kampung saja juga bisa. Dan dari sisi lain mungkin kita tidak perlu keluarkan biaya banyak, harus ke kota, harus ke pasar. Mungkin bisa di kampung bisa dapat uang, bagaimana kita harus coba. Sejak komunitas ini hadir untuk menolong masyarakat Papua yang ada di kampung-kampung, justru respon yang diperoleh dari masyarakat pun beragam. Ada yang siap untuk melakukan perubahan-perubahan di kampung, tapi ada juga yang belum siap untuk mengelola potensi yang dimiliki mereka. Namun sejauh ini, hampir semua masyarakat merespon dengan baik. Tentu, hal ini karena kebiasaan masyarakat dalam hal menerima bantuan dari pemerintah, sehingga kepercayaan diri untuk memulai usaha baru dan menghasilkan pendapatan bagi mereka dirasa kurang percaya diri. Di kampung-kampung responnya berbeda-beda. Kalau kita teman-teman kita sebut itu bukan tidak bisa, tapi mereka belum siap. Jadi kita kan ada yang tingkat pendidikannya tidak sampai di ini, jadi kita jelaskannya juga dengan cara yang ini. Cuma kalau terimanya hampir semua mau, cuma karena sudah kebiasaan terima bantuan, terima dukungan dari pemerintah, akhirnya masyarakat di kampung kepercayaan diri untuk memulai sesuatu yang bisa hasilkan nilai pendapatan, itu orang kurang percaya diri. Karena di sisi lain ketika kita COVID saja ada BLT-nya kan BLT COVID ya, dan lain-lain gitu. Jadi mereka rasa kalau tidak mulai sendiri itu macam susah. Itu yang mungkin di sisi lain mungkin dari instansi terkait harus lakukan pembinaan ke situ. Mungkin menurut mereka bagaimana cara binanya ya mungkin sudah harus dimulai, karena kalau kita tidak mulai dari sekarang, ini tempat-tempat juga dijual makin cepat. Karena tidak dimanfaatkan bisa dijual. Ini kan pengalaman kita lihat di pinggir-pinggiran kita di pesisir ini. Kebanyakan tempat bagus, tapi karena kurangnya pemahaman akhirnya dijual. Justru dijual dijadikan tempat objek wisata. Padahal objek wisata yang ini itu sederhana saja. Kita cuma bikin pondok, bikin parkiran, orang bisa datang dan itu bisa bawa uang ke kampung. Dalam membangun komunitas ini, Pace Kreatif mengemban sebuah moto yang tergolong unik, yaitu ku jaga tanah, ku dapat uang. Moto ini digunakan karena kecenderungan masyarakat Papua yang sering jual tanah dengan berbagai alasan tanpa memikirkan nasib generasi selanjutnya. Namun lewat komunitas ini, mereka ingin mengajak masyarakat Papua agar saat ini masyarakat harus mulai menjaga tanah, karena apa yang mereka miliki di dalamnya potensi-potensi yang menjanjikan dan bisa menghasilkan uang jika dikelola dengan baik. Jalan capek, tapi ya apa yang kita dapat. Sebagai ketua komunitas Pace Kreatif, Billy Tokoro mengatakan komunitas Pace Kreatif ini memang cenderung mengeksplor tempat wisata.
Namun mereka juga tidak menutup mata untuk melihat tempat-tempat yang bisa menjadi objek wisata, seperti hutan sagu yang ada di pinggiran Danau Sentani. Hutan sagu dapat dikelola menjadi potensi wisata, di mana masyarakat yang datang dapat melihat langsung cara tradisional menokok sagu dan hasil apa saja yang dapat dihasilkan dari sagu. Ini kan kita lihat, kita cenderung jual tanah. Kita semua anak Papua, dan kita tahu kita sering jual tanah. Tapi mungkin kita sudah harus jaga, karena sudah banyak contoh di daerah lain ketika tanah itu dijual dan kita juga tidak tahu harus tinggal di mana. Terus kita punya alam yang indah, punya kekayaan alam, keindahan, mungkin sudah harus dimanfaatkan. Tanpa menjual, kita bisa dapat uang. Seperti kita manfaatkan Dusun Sagu jadi tempat wisata, itu bisa datangkan uang. Mungkin sekarang orang belum tahu kalau foto di dalam hutan sagu itu indah sekali. Dan bukan hutan sagu saja, di dalam kita bisa bikin apa saja. Bisa manfaatkan barang-barang di hutan ya, dari hasil hutan kita bisa manfaatkan. Dan kita dari sisi fotografi, videografi, kita biasa bikin hunting di dalam. Jadi kita sengaja ibu-ibu, kita konsep ibu-ibu itu ramah sagu, tebang sagu, bapak-bapak tebang sagu, kita ambil gambar. Dan itu datangkan uang, sekalian itu mengedukasi bahwa begini orang lokal, cara orang Sentani atau orang Papua tebang sagu, tebang sagu, manfaatkan hasil hutan, manfaatkan hutan bagaimana untuk dia punya kehidupan sehari-hari. Jadi kita sebenarnya tidak seharusnya jual tanah semua. Jadi tanah yang berpotensi harus kita manfaatkan biar bisa datangkan nilai ekonomi. Kita lihat di sepanjang jalan kalau kita ke Jayapura, itu tempat-tempat bagus sebenarnya, indah kalau kita manfaatkan. Tapi kita jual justru orang lain yang manfaatkan. Dan setelah itu kita tersisi begitu. Kita harus lagi kembali ke tempat yang sebenarnya untuk tempat tinggal saja itu kurang baik. Justru kita lepas ya, mungkin itu karena kita belum pemahaman, belum sampai ke situ ya, orang-orang di kampung ya. Kita mengharap dengan apa yang kita buat ini bisa dorong ke situ. Dan kita dari beberapa tempat yang kita jalan, ada beberapa ondoafi datang minta kita, nanti coba lihat sapu kampung kira-kira bisa bikin apa, kepala kampung gitu juga. Mereka pesan-pesan, lihat-lihat, dengar dari mulut ke mulut, coba nanti datang ke sini. Sepertinya itu bisa kalau kita pengaruhi mereka dengan wisata atau dengan apa saja, mungkin itu bisa selamatkan kita punya tanah. Banyak tempat wisata yang telah dipromosikan melalui media sosial oleh komunitas Pacek Kreatif ini. Sebut saja kampung wisata Yoboy yang pernah viral di masyarakat berkat postingan yang dilakukan komunitas ini. Ada juga Tanjung Cinta Doyo Lama, Borwai, Yakonde, Sosiri, Yongsu Desoyo, dan masih banyak yang sudah dieksplor oleh komunitas Pacek Kreatif.
Bahkan mereka juga sempat melakukan pameran foto dan video banjir bandang yang terjadi beberapa waktu lalu di Kabupaten Jayapura, yang mana aksi mereka mendapat respon yang sangat positif dari pemerintah dan masyarakat. Dengan tekad membantu sesama, komunitas ini tidak selalu berada di kampung. Mereka juga membantu para pelaku industri kecil dengan membuat video-video produk ataupun foto, sehingga apa yang mereka produksi dapat tereksplor keluar, bahkan bisa menerima bantuan dari instansi terkait. Tekadnya memang mau menolong orang kampung, terutama kita orang Papua ya. Jadi kita bukan selalu di kampung. Ada beberapa kita punya anak Papua yang punya produk-produk UKM, punya kerajinan tangan. Itu kita bantu. Kita bantu dari sisi kita bikin dia punya video-video pendek, foto dia punya foto produk, kita bantu ekspos. Dan karena kita eksis di media sosial, kebanyakan orang ikut. Dan kita harap itu yang ikuti perkembangan dari kita posting bisa bantu mereka. Dan sudah dari kita posting di Timika, Nabire itu orang dapat koperasi dari Kementerian Perindustrian kalau tidak salah. Jadi izin-izin UKM apa itu langsung dibantu dari mereka. Karena menurut mereka ini jalur yang pendek. Jalur pendek tanpa tidak perlu repot. Kita sudah bantu foto, video, dorang punya cara kerja, ambil itu gimana. Jadi dorang responnya bantu perizinan dan bantu kebangunan. Itu bukan di Jayapura saja, tapi yang sudah jadi itu Timika, Nabire, sudah mereka dapat dukungan. Meski baru berjalan 2 tahun, keberadaan komunitas ini diakui masyarakat di kampung telah banyak menolong mereka dalam hal mempromosikan berbagai potensi yang ada di kampung. Seperti yang dirasakan Bapak James Wali, salah satu tokoh adat yang menjabat pesuruh Pendowafi Besar Doyolama Sentani, Kabupaten Jayapura, di mana diakuinya kampung mereka yang dahulu tidak dikenal masyarakat, saat ini dapat menjadi objek wisata yang mendatangkan pendapatan bagi mereka setiap hari selaku masyarakat pemilik tempat wisata tersebut. Jadi kegiatan yang kita lihat secara nyata ini lahan kita, lokasi kita. Kita sudah siapkan, sudah berubah seperti begini. Yang masyarakat pengunjung ini mereka datangkan ke sini untuk tempat rekreasi. Ini kegiatan secara nyata yang kita lihat. Jadi mereka datang berkunjung ini, mereka bawa dengan keluarga mereka. Mereka bawa keluarga mereka kan bawa uang untuk tempat rekreasi ini. Yang secara nyata yang kita lihat itu memang betul ada promosi yang dari kelompok ini, kreatif ini, mereka menyebar informasinya keluar dan ada banyak pengunjung-pengunjung yang mereka berdatangan ke sini dan kami berterima kasih atas pengunjung itu karena mereka datang ke sini, mereka sangat
luar biasa mereka lihat tempat ini yang sudah mulai berubah. Karena dari awalnya bukan seperti ini. Setelah bertahap berusaha sampai sudah berubah jadi calon wisata ini. Jadi kelompok ini, kreatif ini mereka berusaha terus. Mereka menyebarkan informasi keluar dan banyak pengunjung yang mereka berdatangan ke sini. Tak hanya Bapak James yang telah menuai hasil berkat promosi yang dilakukan komunitas Pace Kreatif di media sosial. Mama Mary Mokai, salah satu pengrajin dari Kampung Doyo Baru yang merasa senang karena Pace Kreatif telah mempromosikan tempat mereka serta potensi alam berupa hutan sagu dan hasilnya yang telah menjadi mata pencarian mereka sehari-hari. Kini dapat terjual laris di pasaran, tidak hanya dalam bentuk mentahan maupun sagu kering, tapi telah diolah menjadi produk tepung yang terbuat dari sagu. Dan dari hasil promosi serta penjualan tepung sagu tersebut, mereka sudah memiliki langganan tetap baik di Papua maupun di Jakarta. Ya, terima kasih buat Pace Kreatif karena dengan adanya Pace Kreatif di kampung ini, jualan yang kami punya seperti tepung sagu ini sudah ada langganan. Ada langganan sampai di Jakarta berkat promosi dari Pace Kreatif. Sebelum ada komunitas Pace Kreatif, mama-mama yang ada di kampung merasa sangat kesulitan dalam menjual berbagai hasil kerajinan tangan maupun hasil alam lainnya. Namun saat ini, Mama Mary Mokai bersama para mama-mama lainnya merasa bersyukur karena perekonomian mereka dapat terbantu. Komunitas Pace Kreatif mengajak semua anak muda Papua untuk bisa melakukan hal yang sama, membantu sesama orang asli Papua dengan bermodalkan semangat untuk membangun segala potensi yang ada di tanah Papua. Karena uang tidak hanya dihasilkan dari jual tanah, tetapi ketika kita menjaga tanah, maka tanah pun akan memberikan kita uang. Kau jaga tanah, kau dapat uang.